Tiba-tiba ada mbak-mbak ini yang telepon berkali-kali ke admin ya Kang Fajar. Jadi saya ini kan hamil ya Tat ya. Orang tua namanya Pak Sena itu menolong saya. Tapi jalan 2 bulan itu kayak saya tuh ngerasa ada mistis. Selama saya tidur itu saya sering dimimpin kayak dikejar-kejar ular. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa lagi ini? Makanya ngaji. Ada apa lagi? Kamu kan baik-baik aja di sini. Ya masa kayak gini. Tadi dengan baik, kenapa aku suka mengikuti campur urusan rumah tangga kita? Enggak kita. Dan gitu. Ini kayaknya makanannya aromanya. Udah malam, nggak usah rame di rumahku. Udah cukup, sekarang keluar. Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah Malang adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan terpadu. Program utamanya yaitu tahfidz Al-Quran 30 juz bersanad, yaitu sanad Imam Hafiz. Yang kedua, tafakuh, memahami dan mendalami ajaran agama Islam. Dan yang ketiga yaitu ilmu hikmah, yaitu ilmu yang mempelajari tentang Al-Quran dan hadis serta untuk mendekatkan diri kepada Allah. Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka salah satu investasi akhirat sampai ke alam barzah kita adalah pembangunan pondok pesantren. Di antaranya yang terpercaya pembangunan pondok pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah Malang. Rekening wakafnya Bank BCA 12305272225. Rekening Mandiri 1405757111111. Rekening BRI 05161032763504 atas nama Muhammad Idrisul Al-Marbawi, Yayasan Gus Idris Al-Marbawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Selamat malam sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, pecinta-pecinta Gio dimanapun kita berada. Semoga senantiasa dalam genangan rahmat Allah, nikmat Allah, amin. Semoga yang sakit Allah angkat penyakitnya, yang susah Allah angkat kesusahannya, yang gelisah Allah angkat kegelisahannya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah lapangkan rizki kita, Allah mudahkan semua urusan kita, dan Allah kabulkan semua hajat-hajat kita, amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita bersama Ustadz Fajar dan juga adik Haddad ini ya, lagi ikut tadi. Tiba-tiba ada mbak-mbak ini yang telepon berkali-kali ke admin ya Kang Fajar. Itu ceritanya gimana? Tadi itu waktu perjalanan kita ditelepon oleh mbak ini, kan terus-terusan telepon minta tolong ya. Ternyata setelah ketemu saya shock. Kamu nggak bawa apa sorban-sorban untuk? Saya nggak bawa sorban ya Gus ya. Nggak apa-apa. Ini mbaknya kayaknya hamil. Ya. Ya mbak, dengan mbak siapa? Saya Reni. Oh Mbak Reni. Iya. Nggak apa-apa ya kita live ya? Iya, nggak apa-apa. Boleh ya? Iya. Ya silakan Mbak diceritakan kenapa kasih telepon admin, menghubungi admin. Perlu ada yang bisa kita bantu? Jadi saya ini kan hamil ya Tat ya. Ini sudah jalan mau 4 bulan. Terus saya ini kan dulunya itu kayak lontang-lantung, terus ditinggal sama pacar saya lah istilahnya. Saya hamil di luar nikah. Ya Rob. Iya, terus gak ada yang rawat. Habis itu saya ngekos, terus gak ada biaya juga. Jadi ya hidup saya tuh lontang-lantung. Terus ada orang tua namanya Pak Sena itu menolong saya. Orang tua angkat? Iya, jadi saya tuh diangkat anak sama namanya tuh Pak Seno. Terus beliau itu merawat saya tuh dengan gimana ya, kalau saya bilang tuh kasih sayang saya dapat dari beliau. Dan saya dirawat itu kurang lebih sudah ikut 3-4 bulanan gitu, di rumahnya beliau. Dari bulan pertama itu saya di sana tuh nyaman, saya benar-benar dirawat lahir dan batin lah istilahnya di sana. Terus semua saya juga dapat fasilitas, pokoknya baik banget keluarga di sana itu. Tapi jalan 2 bulan itu kayak saya tuh ngerasa ada hal-hal yang
mistis gitu. Karena kan saya nonton di YouTube-nya Gus ya. Itu kan kayak iya, Gus iya, kan iya. sering kayak memecahkan misteri lah istilahnya kayak gitu. Bisa ngebantu saya. Saya mikirnya kayak dengan cara saya bilang ke Gus kayak gini bisa dibantu gitu. Karena 2 bulan itu saya ngerasa ada hal yang nggak enak. Selama saya tidur itu saya sering dimimpiin kayak dikejar-kejar ular, terus dikejar-kejar binatang buas kayak harimau gitu. Terus saya juga mimpi juga ada sesosok makhluk besar gitu yang datang ke mimpi saya gitu. Saya sering juga di sana itu kayak bau-bau wewangian. Jadi kayak ada bau-bau melati, terus bau-bau menyan, dan sering juga kayak banyak godaan-godaan apa ya, kalau misalkan saya lagi nyapu malam-malam itu sering kayak ada yang lempar terus ngetok-ngetok pintu juga gitu. Oh gitu ya. Iya. Jadi memang kayak aneh Gus, mimpinya seperti itu aneh, kemudian gak wajar lah seperti itu. Seperti memang ada apa ya, kalau dilihat dari mimpinya itu adalah gangguan-gangguan daripada jin-jin kafir seperti itu Mbak. Kalau melihat dari cerita sampean waktu mimpi seperti dikejar binatang buas, bisa jadi sampean ini jadi target daripada jin-jin kafir. Dan jin-jin kafir itu tentunya ada yang menyuruh Mbak seperti itu. Tapi yang lebih parah itu saya pernah mimpi kayak saya ini walaupun belum lahir kayak ada orang yang Mbak, mau makan. mohon maaf ya. gitu. Iya. Saya pinjemin jaket nggak apa-apa ya? Oh iya, iya. Boleh. Ya karena apa ya? Ini yang nonton kan banyak Iya. ya. Iya, iya. Ya, tolong ya. Ya, ngisi ya Mbak ya. Saya pakai sendiri. Pakai sendiri. Nggih, nggih. Ini sih ya. Soalnya malam-malam juga dingin Mbak, nanti masuk angin kan. Mohon maaf ini ya. Iya nggak apa-apa, santai aja Mbak, santai. Untung Mas bawa jaket saya. Iya Gus, Jadi kasihan. kayak ada yang mau makan janin saya gitu loh rasanya itu. Ya Rob, ya Rob. Tapi itu saya kayak nggak percaya, maksudnya kan masih di dalam kandungan, cuman saya udah mimpi yang seserem itu. Itu yang bikin saya ketakutan sebenarnya kayak gitu. Sebenarnya ada apa sih di rumah itu? Berarti jenengan mau ngundang kita ini ke rumah untuk ngecek situ. Gitu ya. Mau ngecek apa yang terjadi itu ya Gus ya. Ya rumahnya jauh dari sini. Gak jauh sih, cuman saya belum izin sama orang tua. Mungkin saya pulang dulu terus Gusnya nyusul gitu mungkin. Gimana enaknya ya? Terserah anu aja sih. Terserah Mbaknya aja ya. Terserah Mbaknya aja. Kalau kita memang disuruh nunggu dulu sampean izin sama orang tuanya Mbak nggak apa-apa. Kita bareng ke sana juga nggak apa-apa. Tapi kalau kita bareng takutnya kaget orang tuanya sampean. Tadi belum Saya izin. nanti WA admin aja ya. Saya nanti pulang dulu terus saya WA gitu ya. Kita nunggu di sini. Iya, bagaimana? Ya nggak apa-apa Gus. Kita nunggu aja daripada nanti kita di sana malah apa ya bentrok sama orang tuanya gitu loh. Jadi biar nggak kaget orang tuanya. Iya. Tapi jangan lama-lama ya Mbak ya. Iya. Kalau bisa secepatnya. Gimana? Takut gitu mau bilang gitu. Jadi saya tak pulang dulu nanti saya WA gitu ya. Oke. Ya udah, Iya, iya. kira-kira berapa menit, jangan lama ya? Iya. Kalau lama tak tinggal nih. Enggak sampai 5 menitan. Oh ya udah, berarti di kompleks sini aja Iya, ya. di deket sini aja. Iya udah, silakan. Permisi ya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Kasihan itu Gus. Kalau melihat ceritanya sendiri, dia ditinggal pacarnya setelah hamil dan di rumahnya orang tuanya itu juga terjadi hal-hal yang aneh. Jadi kasihan sama siapa namanya? Reni tadi ya Gus, nggak salah. Reni namanya. Mas ada tunggu di mobil apa ikut ini? Nanti kalau bahaya anak kecil. Mobilnya baru tak Gus Sadat? Wah ya Gus Sadat ya. Anu spesial untuk Gus Sadat sendiri apa gimana nih? Nabi. Punya Dek Busro mungkin ini, bukan punya Gus Sadat. Aduh, ya Allah. Semoga aja nggak lama Gus. Soalnya kan kita juga ini ditunggu untuk ini dimintai tolong sama orang juga gitu. Kali ini jadwalnya malam ini di mana aja Kang Fajar? Rencananya kita. Ya rencananya kita selepas dari sini kita ada lagi undangan dari pasien untuk pembersihan rumah. Mungkin perjalanannya dari sini sekitar 2 jam Gus gitu. Jadi semoga aja nanti kita di rumahnya Mbak Reni ini nggak begitu lama, cepat selesai masalahnya. Jadi kita langsung bisa tinggal ke pasien yang berikutnya gitu. Itu kerjaannya apa ya cewek tadi itu kok? Mbak Kelihatan Reni itu, auratnya. ya Allah.
Kerjaannya kan sudah admin. nggih ya. Enggak apa. Dia bilang jujur tadi Gus, LC Gus, Ladies Club kalau nggak salah. Iya Ran, LC itu singkatannya itu Ladies Club ya. Nggak tahu aku. Waduh kamu ini gayanya nggak tahu, kamu pura-pura nggak tahu kamu ya. Makanya kamu sering ke situ. Nggak pernah Gus. Jadi Mbak itu, Kalau jangan aneh, jangan aneh. Mbak Reni itu kerjaannya LC Gus, pemandu lagu kalau nggak salah begitu. Kasihan hamil kemudian sama pacarnya ditinggal. Mungkin Ryan mau bertanggung jawab mungkin. Enggak. Hah? Enggak. Coba kamu aja dihubungi Kang lama ini. Ini baru guys. Gimana ini Kang? Nah. Halo, assalamualaikum, Mbak Reni. Oh, saya langsung ke rumahnya sampean. Oh, nggih. Oh, pagar hitam rumahnya sampean. Pagar hitam. Oh, nggih. Ya udah Mbak, saya langsung ke sana aja ya. Ya wis, makasih, nggih. Itu pagar hitam. Tapi bukan. Oh, ada cat krem. Ya, sambil telepon aja, Gus. Disuruh ke sana, Gus. Oh, sudah? Heeh. Ditunggu. Di mana? Di mana? Di mana? Oh, ini ada mobil merah, Mbak. Oh, Nah, ini sebelahnya. mobil merah. Oh, nggih. Ini mobil merah ya? Iya. Oh, sebelahnya. Oh, ini. Sini apa situ? Oh, ini Gus kayaknya. Ini Kak. Yang ada pintu hitam motif coklat krem. Kayak kayu. Oh, nggih. Ya wis. Iya, Gus, ini Gus. Ya udah, Mbak. Di- Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Misi. Monggo, Nana, mari masuk. Monggo. Nggih. Monggo Pina. Nggih. Pak. Nggih, monggo Pina. Nggih. Mohon maaf sebelumnya, Pak. Nggih. Ini kami datang ke sini tuh atas saya menjelaskan Iya. aja. Jadi ntar diambilin kursi sama Mbak Reni. Nggih, nih. Si Mbak nggih. Sama berapa nih? Oh iya, Pak. Jadi gini Pak, kedatangan kami ke sini ini adalah atas dari permintaan daripada Mbak Reni gitu loh. Nggih, monggo. Kita disuruh ke sini, kita disuruh silaturahmi ya intinya ya ke rumahnya Mbak Reni ini gitu loh untuk karena Mbak Reni ini di sini katanya sering ngimpi yang aneh-aneh seperti itu Pak. Dia merasa kayak apa ya, tertekan batinnya seperti itu. Jadi maksud kita ke sini ini ya ingin apa ya? Ingin supaya permasalahannya Mbak Reni ini cepat selesai gitu, seperti nggak tertekan. Beliau ini sering mimpi yang aneh-aneh Pak di rumah sini. Kenapa ada apa? Wong Reni di sini baik-baik aja. Tidak terjadi apa-apa di sini. Mau kita didik dengan gitu baik. ya. Iya. Mbak Reni. Ren. Omong aja Mbak Reni. Reni, ini ada apa kok pakainya aneh-aneh gini? Siapa lagi ini? Ya, Kok pakainya kayak gini? dijelaskan, Bu. Ada apa lagi? Iya. Kamu kan baik-baik aja di sini. Ya masa kayak gini pakaian aneh-aneh Bu? Kita kan biasa aja, Loh, Sa. kan biasanya Bentar-bentar pakai kan biasanya tamu kan pakai celana. Mas Oh, Maya ini kok gitu. pakai kopiah, pakai sarung. Maksud saya Ya, begitu. Kami santri, kami dari pondok Bu, makanya ya, anak pondok ya begini nih pakai sarung, Iya. pakai kopiah Bu. Kayak spiritual aja kalian ini ke sini. Modelnya Insya gitu. Allah Kami ada Ya santri. maaf ya, emang kan Iya, iya. gitu. Berarti biasanya yang kesini temannya Reni itu orang yang seperti apa Bu? Yang Ya Preman-preman kan gitu. biasa nggak ya pakai celana sopan-sopan gitu, gak pakai sarung maksudnya begitu. Sarung bukannya sarung maaf, sarung kan lebih sopan sebenarnya. Nah. Kopiah lebih sopan, ya enggak? Yo kan biasanya kalau sarung kan mau tahlil. Maaf gitu ya. Ya, Iya gitu. iya. Masuk, masuk. Ya, enggak maaf. jadi memang Gus kalau Berarti ada besok kita kalau diundang sini lagi harus pakai celana. ya bisa. Ya memang harus pakai celana. Oh gitu. Ya. Baik, Iya. baik, baik. Jadi memang persepsi sebagian orang yang Ya, awam betul. dikiranya kalau pakai sarung itu adalah untuk tahlilan Gus, untuk selamat. Padahal sarung sendiri ada budaya santri, budaya orang Santri. Indonesia. Santri. Yes, nggak apa-apa lah. Ya, itu monggo Ya, itu tapi hak umumnya jenengan. umumnya Iya, kan monggo. pakai celana gitu loh. Nggih, Umumnya nggih. gitu. Nggih, karena tamu itu kalmayit, jadi kita Benar, ikut ya. aja. Iya. Ikuti aja. Iya. Ya, monggo. Baik, monggo bagaimana ini Mbak Reni? Silakan Mbak Reni, kita kan jadi diundang ya. Iya, kita jadi nggak enak. diundang.
Gimana Mbak Reni? Ngomong aja seperti yang sama sampaikan kepada admin. Ada apa, Dok? Loh. Ada apa ini malam-malam kok rame? Ada apa ini Mas? Kok pakai kamera-kamera juga ini? Ada apa ini? Maaf ini ya, Mas Pak ya, ini anak saya kandung yang ini. Oh, yang ini anak kandung? Iya. Terus Reni siapa? Anak angkat. Anak angkat. Iya. Itu. Kamu juga anak angkat? Kenapa kamu? Udah mbak. Udah jangan bikin masalah. Cantik-cantik galak ya wah. Iya kan? Oh ini tadi anak Iya. kandungnya ibu. Iya. Terus Mbak Reni anak angkat. Iya. Angkat. Itu. Geng. Ya kita didik dengan baik, namanya angkat. Kok judes gitu ya? Iya Bu. Kan udah punya anak perempuan kok ngangkat anak perempuan lagi kok aneh gitu loh Pak. Sebentar, saya tak ambil makanan dulu ya. Tamu kok didiamkan aja. Ya diambilkan makanan Bu. Iya. Mbak Reni kenapa kok diam aja? Ngomong aja udah Tadi nggak apa-apa. ngomong ngecebet sekarang Mbak Reni. Maksud sampean mengundang kita ke sini itu apa? Ngomong, kamu Ya. ke bapak yang ini apa yang kamu alami sini. Wong aku sebagai orang tua mendidik dengan baik ya. Kamu tanggap anakku sendiri ya. Iya. Jadi kamu harus mengatakan sejujurnya apa yang kamu alami di Adanya rumah ini monggo dimakan ya. Jangan sampai ada yang tertutupi. Monggo dimakan, jangan ngangguran gini, ada makanan monggo dimakan. Monggo tunjuk. Monggo dimakan. Saya sudah sarapan ini Gus, sudah makan Gus. Kan enggak, Ya, udah makan saya Bu. masa dikasih hidangan gini gak dimakan. Lagian saya nggak makan daging-daging Ibu. Satu. Saya Ini sempat bukan daging ini. Ini sempol, bukan Iya. daging. Monggo, Iya. monggo dimakan, monggo. Monggo. Gus Monggo Adat dimakan, mau? Gus. Hah? Gus Adat mau? Oh bagus. Monggo, dimakan monggo. Ya, Baik, intinya apa, Mbak Anu Bu, mohon maaf Ya, Pak, ya. dan juga Mbak Reni. Monggo, Kita silakan. datang ke sini itu atas desakan Mbak Reni. Nanti ya telepon berkali-kali kepada admin kita. Sehingga mohon maaf kita merasa terganggu juga, dan naluri kemanusiaan kita di sini sebagai orang yang prihatin ya dengan Iya. curhatan Mbak Reni, akhirnya kita membantu Mbak Reni. Seperti itu. Mbak Reni ngomong dong, jangan diem aja. Ya, kalau Gus mengatakan begitu, maaf terganggu dari apa? Dari segi apa? Telepon terus itu loh Pak, Oh, berdering ini kan- terus, ini kan- berdering terus gitu kan. Ini kan baik-baik saja di baik-baik sini saja dianya. sini. Anak-anak kita didik dengan baik. Kenapa Gus kok mengikuti campur urusan rumah tangga kita? Mohon maaf, kita Keluarga nggak kita. Mohon maaf Pak, kita kalau tidak diundang, tidak diminta untuk datang ke sini, kita juga tidak mungkin datang ke sini Pak. Kita datang ke sini karena kita diminta oleh Mbak Reni seperti itu. Dan kita Ini kayaknya makanannya aromanya gak enak. aromanya gak enak. Masa Gus? Sempol Aroma kan gak teman enak suka gimana? biasanya. Ini enak, makan aja, Le. Ayo Aromanya gak enak. enak. Aroma apa Gus? Sama Nana kan suka sempol ya biasanya Le. Duh, enak ini tak makan Ini ya. namanya sempola, ini sama ibu dimakan. Enak. Ini ibu aku Bu, dikit Bu. Nah, biar enak. Ini sempol namanya, ya. Oh. Seperti bau bangkai. Nah, katanya apa? Seperti bau bangkai. Ah, enak. Ini sempol Satu ini. ini lah, Oh, Bes. ini enak nih. Ya. Tiap hari juga makan ini saya sempol. Sehat. Bikin Ya, sendiri. bikin sendiri. Ada dah. Jangan terlalu jujur kamu. Mohon maaf Bu ya, anak kecil ya. Mau dimaklum lah. Ah, namanya anak kecil kita mami. Iya. Wah, kayak ini nggak menghargai. Pakainya aja sopan, dikasih gini aja nggak mau makan. Dicipit kayak apa kayak gitu, menghargai yang punya rumah. Seperti bau bangkai jangan dimakan. Bangkai. Seperti bau bangkai. Ada aja. Ada. Nggak ada, ini Le. Ayo monggo Oh, ini makan. namanya sempol. Monggo. Bikin sendiri kok. Monggo Kang Fajar, Iya. dicoba Kang Fajar. Enggak kok dipaksa-paksa gitu sih, ya kan suguhan kok Iya, memaksa suruh Kan makan tadi gitu sudah loh. bikin kita. Kita sebagai tamu menghargai tuan rumah ya. Gus Adat mau? Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ada, jauh nanti bawa Mas. Ya, Bu. Monggo. Monggo. Makan. Nah. Enak loh Gus, enggak bau Enak bangkai. itu, enak itu. Enak. Masa bau bangkai? Apalagi kalau sejausnya itu. Ada jauh saya, Setiap hari kita dapat makan jauh. sempol ya. Tak Mau? mau. Hah? Makan Enak, bener enak. enggak. Bener enak itu. Tumben dah, Makan. biasanya kamu kan suka sempol tuh. Iya, Kalau biasanya. jajan di stadion Bukan. Kanjuruhan kamu suka makan sempol. Ah. Tapi ini beda baunya. Beda baunya. Ya bau sempol. Bau sempol. Makan Enak aja. Kang Fajar? Enak Gus. Enak. Nih, anak angkat. Kamar kotor. Nih. Kok gitu? Ya itu. Katanya diperlakukan dengan baik, Bu. Tapi Kok disuruh-suruh kayak pembantu gitu Bu? keras gitu.
Ya bukan disuruh-suruh kayak pembantu, itu namanya mendidik kita sebagai orang tua. Jadi kayak Gus jangan mengikuti urusan campur keluarga kita. Ya sini istilahnya Gus kan mertamu. Betul. Ya jadi kita tanggapi dengan baik, ya dengan sopan. Tapi Gus kok kayaknya persepsinya lain. Kayaknya mengurusi. Ya Bu. Kali-kali ku kehidupan keluarga ini gitu Bu. Maksudnya. Kami itu Bu, kalau nggak diundang sama Mbak Reni, kami nggak mungkin datang ke sini, ya kan Kak Fajar? Kami juga repot, sibuk banget, gitu. Mohon maaf, karena diundang, sudah berdering terus telepon berkali-kali mulai kemarin, lusa. Akhirnya kami sempatkan, kata admin, daripada mengganggu terus telepon berkali-kali sampai puluhan kali, akhirnya kita janjian sama Mbak Reni. Sama Mbak Reni diundang ke sini gitu Bu. Mas enak kan? Monggo dimakan lagi, habisin aja. Gini di belakang masih banyak. Monggo dimakan Memang lagi. Ibu jualan. Ya kan anak-anak sukanya ini, Reni anak sukanya ini. Monggo habisin aja, enak. Pentol, Gus Adat. Hah? Pentolnya ini loh Gus. Pentol aja. Gak bisa menjamur dengan baik. Pentol. Ini Gus. Kak Fajar suka banget. Gus monggo Gus. Enak ya? Enak. Bikin sendiri kok, Ngapa? higienis. Enak. Monggo. Ya, Ya, Bu. bisa aja, nggak apa-apa. Namanya sampel, Kenapa? makanan enak itu. Sama pentol. Daging asli tuh. Bukan daging palsu ya Pak ya? Bukan. asli. Kalau daging palsu nggak mungkin saya makan setiap hari sampelnya. Apalagi untuk hidangan tamu kayak Gus. Ya. Makasih banyak Pak sudah dijamu. Terima kasih banyak. Jadi gimana nih Kang? Kisah tenang Kang. Terlalu sama itu terlalu lahap kalau sama lapar ya, belum makan yang Fajar. Maaf, Masnya, Gusnya, ini sudah malam. Iya. Ya, maaf saya juga Bu, mau istirahat. Semua itu karena ada waktu. Ya, Ada saya waktunya. juga mau istirahat. Reninya juga biar Ya. istirahat nanti, biar nggak bingung dia. Betul. Enggak gini Silakan. Bu, masalahnya kan kita udah jauh-jauh ya menyempatkan untuk datang ke sini. Kita menerima undangan dari Mbak Reni. Ya seharusnya sama itu sebagai tuan rumah bisa lah menghargai kita sebagai tamu karena tamu adalah raja. Bu. Iya, betul. Ya, saya tanya dulu tujuan kita ke sini tuh mau ngapain gitu loh. Jangan main usir-usir aja. Nah, tadi kan udah tanya ya. Kenapa ke sini? Ngapain Udah ngurusin? dijelaskan Tamu itu tadi. adalah raja, Lah. saya sudah paham, nggak perlu menggurui saya. Nah, Ya. iya. Tapi untuk di dalam rumah sini keputusan ada di saya selaku pemilik rumah. Iya memang ini punya sampean tapi kan Ya. kita diundang Pak. Ren sudah cukup, kita sebagai tamu kan kal mayit, ibarat mayit. Ya sudah, kalau kita diusir, mereka nggak berkenan kedatangan kami, kita ya sudah nggak masalah. Lagian kita banyak kok aktivitas yang harus diselesaikan, tugas dan malam ini banyak sekali. Bener Gus, tapi Karena- kasihan sama Mbak Reninya Gus. Karena ada yang Kan sepertinya menjanggal, ada Gus, gitu, Gus. tertekan. Sama lihat itu Mbak Reni seperti tertekan. Ya, sebentar tak ajak ke belakang si Reninya. Si Raninya tak ke Belakang tak ke kasih belakang tahu sebentar. Ke belakang ke dapur. Langsung di sini aja kenapa Pak? Kok sampai Kan gitu? kita kan bicarakan urusan rumah tangga kita. Kan enak fair-fairan aja. Nggak perlu berperan. Kan sudah. Iya. Iya, Bu. Kasih tahu Reninya. Monggo Binara, dimakan. Ya Gus, emang bau apa sih Gus Adat? Coba dah Gus Adat. Kamu Coba aja dah sini. enak apa makan berkali-kali loh. Ryan, kamu Bau apa sih? Hah? Ryan mau? Enggak, Bau bangkai. takut tahu kalau makan kayak situ. Iya sih kayak ada ya, tapi nggak bau bangkai. Tumben-tumbennya Memang kayak bisa seperti gitu. ada yang aneh gitu loh, tapi nggak bau bangkai. Kamu aja habis berapa tadi? 2 Gus. Ryan nggak mau? Enggak. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Enak Hah? baunya. Biasanya ini pentolnya kesukaanmu Gus. Astagfirullahaladzim. Apa? Terus ya, Dek. Jangan. Menurut saya nggak usah ikut campur dulu, biarkan ya. Ya enggak Gus, ada tamu main banting-banting seperti itu kan, meskipun kita tamu itu loh, harusnya menghargai tamu mereka. Main banting-banting kayak gitu. Sabar dulu, sabar kan. Kita kan belum tahu situasi dan kondisi rumah. Tapi Gus, kondisi. setelah Gusnya udah kan ketemu sama bapak sama ibunya Gus, ada nggak hal-hal sikap Saya nggak perlu menjawab di sini. Netizen yang tahu. Silakan komen. Netizen udah cerdas, pasti tahu lah. Ya mohon maaf sebelumnya, ya.
ini sudah malam. Iya Pak, kami tahu baru udah malam. Namanya tamu itu ada jam batas. Ya, si Reninya sedang istirahat, jangan diganggu. Ya, jangan ini ikut maaf, campur ini jaketnya Gusnya. Iya. Reninya udah tidur, maaf. Iya. Makasih. Monggo, sekarang Terus saya ya. kesini nih fungsinya apa Bu? Diundang sama Reni tadi sampai Reni nangis-nangis ngundang Ini, kita kesini. makan aja ini fungsi. Jadi kita kesini hanya disuruh makan pentol Iya. daging ini apa ini? Ada kan bikin banyak di belakang. Kalau enggak kemakan ke sayang. Sampai mau promosi ya. Kalau cuma seperti ini di pondok juga banyak orang jual Bu sekitar pondok. Lain enggak rasanya. Memang agak lain rasanya dari pentol biasanya. Memang agak lain. Ya udah kalau gitu sudah malam, silakan aja. Maaf. Sudah malam juga mau istirahat ini, sirainya juga mau tidur. Sudah malam ini enggak enak sama tetangga kanan ini. Ya. Kita selesaikan. Cukup. Udah malam. Nggak usah rame di rumahku. Udah, cukup. Sekarang keluar. Mbaknya cantik-cantik kok marah sih? Udah, cukup. Masa cantik Gus? Gus Adat? Waduh. Ya tapi kalau jutek itu nggak kelihatan cantiknya Gus Adat. Judes ya. Itu anak kandungnya ya Bu? Anak kandung kita. Udah punya suami belum Bu? Kenapa ya? Mau tahu aja kamu itu, punya suami atau enggak itu? Ya enggak, memang kayak aneh aja katanya Istilahnya Ibu tadi Reni diperlakukan baik di sini, tapi ngelihat anaknya Ibu jutek seperti itu, gimana dia memperlakukan si Reni? Ya mungkin dia lihat rame-rame gini, mungkin dia jengkel atau gimana, pulang kerja capek atau gimana, kan bisa aja. Ya Bu, anak Ibu begitu ketus loh. Itu gimana? Ke kita aja ketus, apalagi ke itu anak apa itu si Reni kan saudara angkat. Ya maaf, mungkin dia lihat rame-rame di rumahnya, mungkin dia jengkel atau gimana, gitu loh. Maksudnya gitu kok Reninya juga ikut duduk, apa tamunya Reni, apa tamu bapak sama ibunya, kan dia bingung, makanya jengkel. Ya Bu, jelaskan Bu, biar jelas Bu. Gitu loh, tamunya, Bu. maksudnya Ya. itu gitu Mas. Ya Reni pastinya mengundang kita itu kan Kamu ingin karena bagus. Tadi di atas kayak ada suara anak kecil teriak-teriak. Teriak-teriak apa? Teriak gimana? Teriak-teriak sambil nangis gitu. Nangis. Duh, memang Abang di sini punya anak kecil? memang di sini itu anak kecil. Banyak anak Banyak kecil. ya keponakan, ya saudara kan banyak. anak kecil. Boleh saya lihat di atas? Nggak boleh. Nggak boleh. Ya, Itu kan cuma kedengarannya tole aja gitu. Tapi biasa namanya anak kecil. ya ini kan maaf ya Bu ya, bukan namanya mengunggulkan kecil. Gus Adat ini. Beliau ini kan kalau bahasa kerennya sekarang beliau kan indigo Bu, bisa melihat hal-hal yang indigo. tidak kasat mata itu loh, indigo. makhluk-makhluk Mungkin kalau halus. dia indigo mungkin yang nunggu sini atau kan biasa rumah ada yang Biasa. nunggu itu. Setiap Tuh, Mas, rumah itu pasti ada yang nunggu, gitu loh. Wah, itu Ya katakan saya kalau boleh saya ingin ke atas kan Gus Adat ini tadi mendengar ada tangisan ke anak kecil di atas gitu loh. Biar clear semua gitu loh Bu, saya kesini datang nggak sia-sia gitu loh. Sudah malam Mas. Sudah malam. Mendingan pulang aja. Pulang Saya aja, mau sudah istirahat, malam. bapaknya juga Sudah. besok kerja. Ya. Maaf, sudah malam. Aduh, gimana nih Gus? Kita kesini akhirnya nggak mendapatkan apa-apa Gus, kasihan gitu. Kasihan Mbak Reni. Ya Reni juga. saya didik. Dia baik-baik saja di sini. baik-baik aja di sini, kita didik dengan baik. Ya. Kenapa? Itu. Kayak Gus sebagai tamu kok mengikuti campuran urusan rumah tangga saya, Loh, apalagi Pak. sampai menangani anak-anak saya. Mohon maaf, Itu bukan kita hanya Gus. bukan tipe orang-orang yang pengen ikut campur keluarga orang. Itu- Pak. itu bukan, kalau nggak diminta kita nggak Iya. akan pernah. Pak. Maaf, tapi ini sudah malam. Itu Gak sampai enak sama adiknya, tetangga tapi- kanan kiri, gak enak. Gitu. Oke. Tapi kalau menurut saya itu tipenya jenengan ini suka mengikuti campuran urusan rumah tangga atau keluarga Ya orang lain. Allah, astagfirullah. Ya, Ya, gini Monggo, sahabat ini kalau sudah malam ya. Monggo, silakan Anda pulang ya. Apa ini Pulang. dibungkus ya? Apa ini dibungkus? Kok Sampelnya? baik sekali sih, Bu, Udah sampai apa-apa. Bu. Kan bikin sendiri. Bikin sendiri, lain dengan yang lain. di lain sisi Nah. Dipaksa-paksa suruh Ya makan itu, jempol Gus. ini. Di lain Ini sisi jempol tidak enak ini. nah, Ya, jadi kalau rawon jenengan ada cecek jatuh. Di lain sisi jenengan ini tidak suka dengan kedatangan kami, tapi di lain sisi juga sampai ini suruh kayak memaksa sekali daging ini suruh makan kita itu Kita loh. akan bikin banyak. Aneh. Pas ada tamu, apa salahnya sih Mas kita suguhkan? Sebenarnya kalau tamu itu nggak perlu suguhan-suguhan yang mewah seperti apa Bu. Yang penting orangnya tuan rumahnya ramah, baik. Kita sudah seneng, nggak perlu suguh-suguhan seperti ini gitu. Pokok tuan rumahnya ramah, Ini menyambut aja dengan Mas, baik. udah malam ini saya bungkuskan untuk boleh pulang biar dimakan nanti di rumah. Tole nggak mau. apa-apa, biarnya Masnya. Buat Biar angkat jalan. biar Masnya soalnya kan bikin banyak-banyak tadi kan eman. Bungkus kan Bu?
bungkuskan. Habiskan itu. Wah, masih banyak itu. Ya, pas bikin, Mas, pas Masih bikin. bikin. Pas bikin. Pas bikin ini. Pas Bikinan bikin sendiri, tadi. bikinan ibu ini. Nah. Pandai bikin sempol. Pentol, Bikin sempol. pentol. Sering bikin sini. Bagus ini. Ya Enak sudah kalau rasanya. gitu Kang Fajar. Ambil aja. Enak. Diambil aja. Bagus kan, Bu? Harga yang beli ya. Buat camilan nanti di jalan. Apalagi anak kecil yang suka ya sempol ini. Makan Bu. Iya. Bungkuskan. Habiskan. Monggo. Benar Monggo. ini saya disuruh pulang sama ibu. Maaf sudah malam. Nanti kalau terjadi apa-apa di rumah ibu gimana? Nah, itu resiko. itu udah saya tanggung nanti, nggak ada Itu apa-apa. resiko kita tanggung sendiri. Nggak ada apa-apa. Ya. Nah, kayak sama-sama cuma tamu. Ya. Mohon maaf, Monggo. Bapak namanya Pak siapa? Saya Bapak Seno. Oh, Bapak Seno. Ibunya Ibu Ibu siapa? Warti. Ya. Warti. Oke. Ya. Baik Bu, ini awal perjumpaan kita. Semoga di awal perjumpaan kita ini kedepannya baik-baik saja. Ya Pak Seno Ya, dan Bu Warti. Ya. Iya. Tak kenal maka tak sayang. Dan kan sudah tahu namanya. Iya. Ya. Iya. Oke, kalau begitu. Monggo, oke. Jangan lupa itu. Mati. Pentolnya Makan ada di semua, bawah. ya. Jangan lupa lo ya, dimakan sama Awas, jangan lupa ini Apa bu? pentolnya ini. Ya Allah. semuanya. Sama sembolnya. Gus aja sini. Monggo. sama aja. Ya Sudah wes. dibungkus, tinggal bawa aja. Tinggal bawa aja silakan. Ya, dulu tak Nanti bawa buat ya. makan di jalan ya Le ya. Gak usah beli di Nggak jalan. apa-apa. Ini sama ibu sudah dibawa ke Sama sana. nenek makan enak nanti. Enak, ya. Ya. Ayo, Bikin sendiri. Makasih, guys. Mohon maaf ya Bapak Ibu, Ya, Warti ya, dan ya. Pak Seno Maaf kalau juga, ada karena sudah perilaku malam di sini. kami, tingkah laku kami yang kurang berkenan, perkataan kami mohon dimaafkan ya. Karena sudah malam silakan, di kagak monggo. malam, maaf ya. Monggo. Mari Pak ya. Oke. Monggo monggo. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo. Kejin. Ken. Udah nggak takut terus. Di anu aja ini, di syuting aja. Gimana nih Gus? Gak ada hasil sepertinya Gus. Jauh-jauh kita. Ya udah kalau gitu kita melanjutkan ke pasien yang tadi itu, yang pasien. Ini banyak yang kita tolong. Udah yuk. Tar Gus ini kok ada WA dari siapa nih? Dari siapa ini? Mau kirim Sherlock paling. Reni Gus. Ada apa ya? Tar. Kenapa? Nggak tahu. Ada yang aneh nggak? Astagfirullah. Kenapa? Ih, kenapa? Wah, kenapa Kang? Kenapa Kang Basar? Hah? Ini kena sampai. Langsung dilempar loh. Kenapa? Kenapa? Kenapa Kang? Kenapa Kang? Gus, nggak bisa ngomong ya Gus. Hah? Kenapa? Nggak bisa ngomong. Ih, Sama Kenapa? kenapa? Sama kena ada yang sakit. Kenapa? Anu, guru sama sakit. Ini Gus. Reni bilang tadi, ini barusannya WA Reni. Bahwasanya daging yang dikasihkan tadi itu Apa sempol tadi? iya, sama sempol cilok. itu adalah bangkai daripada daging tikus. Astagfirullahaladzim. Kan aku udah bilang Kang Fajar tadi. ih, Kang Fajar makan maling banyak tadi. Ih, untung kamu nggak mau, Nak. Aku tadi udah tahu. Saya sudah curiga. Baunya itu seperti bangkai tikus. Kenapa ya kok pakai masakan bangkai tikus ya? Tadi padahal orangnya itu udah makan Ih, juga. kasihan sampai merah matanya. Sebenarnya tadi saya juga ini Gus, waktu makan itu udah makan satu itu Gus, udah agak gak enak di perut gitu loh kayak. Tapi sama seperti lahap mual. banget. Ya kan menghormati tuan rumah tadi Gus sebenarnya. Apa kan? lapar? Allah. Udah agak ini. Ya berarti benar apa yang dibilang Gus Haddad tadi Gus. Dia Gus Haddad kan bilang bangkai bawa bangkai gitu loh. Biasanya adat ini suka banget sama cilok, suka banget sama apa tadi sempol. Tadi dia nggak mau. Ya Allah. Kenapa kamu nggak mau? Dia kan suka. Baunya gak enak. Padahal Tikus Iya, kan? itu. sekarang jadi bau bangkai seperti ini ya Gus. Padahal tadi waktu di rumahnya nggak bau bangkai sama sekali. Sudah masuk ke dalam musuh sampai Anu banget ke sampah. Hah? Biarlah di sini Gus. Padahal tadi waktu di sana juga nggak bau bangkai, tapi setelah di sini kok bau bangkai gitu. Reni SMS. Jadi Reni SMS admin. Iya. Barusan nih, Kang Fajar mohon maaf banget gitu kan ya Reni.
bahwasanya daging yang sampean disuguhkan tadi ke Gus sama sampean itu adalah bangkai tikus, daging daripada bangkai tikus itu Gus. Sama pada bawa ke rumah sakit aja yuk. Ya ini agak enak buat Ayo, mas kita. Bener. Ayo Mas Faisal buka Mas Faisal. Ayo masuk dulu. Guys. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita, merah putih melekat di dada. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Biomania untuk Indonesia. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita, merah putih melekat di dada. Dari Lodi panutan kita, Gus Idris guru kami tercinta. Thoriku Jannah kebanggaan kita, panggil kami Biomania. Jayalah jaya Biomania, jaya selalu baik ulama. Tangguhkan hati untuk Indonesia, bersolawat sampai akhir masa. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Biomania untuk Indonesia. Biomania untuk Indonesia. Lodi panutan kita, Gus Idris guru kami tercinta.